Ya. Jadi nggak harus yang itu jadi guru, nggak usah. Dan bagaimana cara kita mengetahui bakat kita di mana gitu loh? Di bidang apa bakat kita, di bidang apa gimana? Bagaimana cara mengetahui bakat kita itu di bidang apa gitu? Apakah tafsir Quran ataukah di hafalannya apa gimana? Saya jawab dari awal ya. Ini ceritanya mau minta rehat sebetulnya ini. Jadi minta rehat, makanya pertanyaannya itu yang aneh-aneh. Kesehatan dengan bakat gitu. Saya pikir nanya masalah ini. Nanyanya masalah bakat sama kesehatan. Ini tentang kesehatan ya. Nabi Muhammad itu pernah diracun oleh orang Yahudi pada waktu perang Khaybar dengan memakan daging bakar, daging kambing bakar. Para sahabat yang makan dengan Nabi itu meninggal. Nabi Muhammad tidak. Padahal sama-sama makannya. Jadi di sini bisa dilihat kualitas kesehatan Nabi itu lebih bagus daripada para sahabat. Bahkan ketika Nabi kawin dengan istrinya yang masih muda, Aisyah, itu Nabi pernah lomba lari sama Aisyah. Jadi ketika itu karena Aisyah masih kurus ya, Nabi kalah lomba lari sama Aisyah itu. Jarak beberapa tahun, saya tidak jelas apakah 5 atau 10 tahun. Kalau Nabi itu meninggal usia 63 kan, kawin dengan Aisyah usianya berapa? 55. Jadi kan rumah tangga dengan Aisyah kan nggak begitu lama, ya kan begitu. Nah jarak beberapa tahun Aisyah dengan Nabi lomba lari sudah kalah Aisyahnya. Padahal Nabi usianya semakin tua kan. Nah kok bisa? Berarti usia itu, umur itu bukan faktor angka, tapi faktor bagaimana cara kita menjaga pola makan dan pola hidup. Contoh kemarin di kasus COVID, ya, kasus COVID itu sebetulnya yang diekspos itu adalah asam lambung yang di perut. Karena Nabi pesan seseorang kalau lambungnya itu sehat, maka dia akan bebas dari penyakit. Tapi kalau lambungnya itu sakit, maka dia akan banyak menderita sakit. Jadi asam lambung kalau sakit, ya kalau naik melebihi daripada kadar yang normal, itu yang kena pertama kali adalah jantungnya. Jadi sebetulnya jantung koroner itu nggak ada. Orang kalau kena sakit jantung itu sejak lahir sudah jantungnya sakit. Kalau sejak lahir dia sehat, tiba-tiba di pertengahan umurnya dia sakit jantung, itu berarti bukan karena sakit jantung, tapi karena asam lambungnya yang terlalu tinggi sehingga mengenai jantung, detaknya lebih cepat. Kemudian bila terlalu tinggi lagi naik ke paru-paru sehingga nafasnya itu menjadi pendek, tersengal-sengal. Nafasnya menjadi pendek. Nah itu kalau misalkan minum obat ya ataupun makan makanan atau minuman yang berpotensi menaikkan asam lambung, itu jelas umurnya akan pendek. Kalau nggak kena stroke ya kena penyakit yang berat-berat. Nah ini kenapa? Karena mulainya adalah dari asam yang ada di lambung. Lawan dari asam itu adalah alkali. Nah, jadi kalau asam itu menimbulkan penyakit, kalau alkali itu menjadikan orang sehat. Saya ulang, kalau asam menjadikan orang sakit, kalau alkali menjadikan orang sehat. Air Zam-Zam itu adalah air alkali. Tertinggi di dunia ini adalah air Zam-Zam alkalinya sampai 12 pH. Jadi orang di Mekah itu nggak usah makan nasi, minum air Zam-Zam saja itu sama dengan makan nasi. Karena air Zam-Zam itu begitu tinggi sekali kandungan alkalinya. Bahkan di zaman Nabi ada sahabat yang hidup di situ bertahun-tahun nggak pulang-pulang, ya nggak pernah makan nasi, cuma minum air Zam-Zam saja. Kan begitu. Simak, ketika awal pertama kali Nabi Ismail dengan Siti Hajar menemukan air Zam-Zam, adakah mereka punya makanan? Nggak ada makanan.
dalam keadaan seorang ibu menyusui anak kecil hanya mengkonsumsi air Zam-Zam. Dan Ismail tumbuh kuat, sehat berkat air Zam-Zam karena alkalinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita ingin sehat, itu dikurangkan asamnya, dinaikkan alkalinya. Saya ulang. Kalau kita ingin sehat, itu caranya dikurangkan asamnya dan dinaikkan alkalinya, alkali badan. Nah, badan itu alkalinya di mana caranya? Di mana letaknya? Alkali badan itu letaknya pada buah-buahan, pada sayur-sayuran. Itu alkali badan. Yang dilarang supaya nggak terkena asam lambung ataupun letaknya asam-asamnya di mana? 1, minuman yang bersoda. 2, makanan yang digoreng-goreng. Yang ketiga, sambal. Yang keempat, nasi. Zaman sekarang umum itu di mana-mana mesti kena diabetes. Dikit-dikit kena stroke. Karena pola makannya tidak sehat. Kena dikitnya langsung sakit. Jadi seakan badan kita tuh lemah sekali. Itu tidak. Itu sebetulnya bukan lemah, tapi badan terlalu asam, kandungan asam terlalu tinggi sekali. Nah, Nabi mengajarkan untuk mencapai alkali itu harus menggunakan konsep namanya takjil dengan iftar. Jadi takjil itu adalah makanan yang dimakan dari buah-buahan. Kalau di Mekah adalah kurma. Betul kan? Kurma itu adalah buah-buahan yang kandungan alkalinya tinggi. Bahkan kalau kita makan kurma dalam jumlah yang ganjil, itu jin yang ada di dalam badan itu dia akan keluar. Dia paling nggak suka. Makanya Nabi menyarankan kalau makan kurma, usahakan makan kurma dalam jumlah ganjil 3, 5, 7, 9 gitu. Paham ya? Itu. Jadi pola makannya dirubah. Nah, pola makan dirubah itu berarti pagi nggak boleh makan nasi. Pagi nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan makanan yang mengandung asam yang tinggi. Jadi makanan yang berbahan tepung, bersambal, bergoreng, itu nggak boleh. Pagi itu yang mengandung alkali tinggi buah, kemudian sayur, kemudian habatus sauda, madu, itu boleh. Yang penting makanan yang mengandung alkali tinggi itu dimakan di pagi hari. Kenapa? Kalau badan kita itu alkalinya tinggi, tenaganya akan naik ke atas dan susah untuk sakit. Tapi kalau misalkan alkalinya rendah, asamnya tinggi, mudah sekali sakit. Terus nanti begini, kebanyakan orang-orang ketika pertama kali praktek teori ini, dia akan mengeluh gini, Ustadz, saya kalau makan pagi itu makan buah, ya, bukan makan nasi, saya yang pertama akan selalu buang air besar. Terus yang kedua mencret. Terus saya bilang apa? Terus gimana? Berhenti atau diteruskan? Ya karena mencret saya berhenti. Jadi saya bilang begini, justru ketika orang makan buah, kalau normal itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak normal, maka dia akan sakit perut. Dia akan buang air besar. Mencret itu. Jadi teruskan, jangan berhenti. Biasanya itu hanya 1 pekan, 1 minggu. Karena kotorannya di badan, di perut ini, ya bekas makanan yang bergoreng, bekas minum-minuman yang mengandung soda, ya bekas pokoknya semua makanan yang mengandung pengawet, mengandung pewarna itu kan dia menumpuk. Kalau umur saya kata 50, sekarang selama 50 tahun bekas kotoran itu berapa banyak itu yang nempel di sini. Nah itu pembersihannya lewat buah-buahan. Jadi cara membersihkannya jelas menggunakan, kalau tidak muntah ya buang air besar. Pilih mana? Muntah atau buang air besar? Ya buang air besar lah. Muntah kan menjijikkan itu. Makanya diletakkan bukan naik ke atas tapi turun ke bawah. Buang air besar. Nanti kalau udah normal, ini sudah nggak ada lagi, sudah berhenti sendiri. Berarti kalau udah berhenti dia sudah bersih. Toksit, racun, bekas kotoran sudah nggak ada lagi. Cuman itu saja. Kalau Nabi Muhammad ditambah lagi, bangun 1/3 malam langsung mandi.
setelah itu baru sholat malam sampai subuh. Nah, Nabi itu, makanya Nabi badannya kuat karena pola hidupnya sehat. Nah, kita ini pola hidup kita tidak begitu kuat sehingga akhirnya badan kita kualitas kesehatannya rendah. Saya kenapa mengkaji masalah ini? Karena saya perlu banyak tenaga. Saya banyak sekali memerlukan tenaga untuk memberikan pelatihan. Pelatihan itu di mana-mana saya. Kalau kemarin 12 hari ke Jawa Barat dan Jakarta, itu ya setiap hari saya pelatihan sampai sore. Malam saya pindah ke tempat yang lain bawa mobil. Saya yang isi pelatihan, saya sendiri yang nyupirin mobil itu. Ya, alhamdulillah sehat, nggak apa-apa. Pelatihan kuat, mobil juga enak, nggak begitu sakit. Kemarin saya malah justru bawa tabung itu ngobati kawan-kawan saya, banyak yang kena stroke. Jadi stroke itu selain dari pikiran, pola pikir, juga pola makan. Makanya nggak sehat, mikirnya juga nggak sehat. Jadi yang susah move on itu mudah kena stroke gitu. Susah move on ya, sudah sedang sama orang, kemudian nggak jadi kawin itu susah move on, mudah kena stroke itu. Ada di sini. Mudah-mudahan nggak ada lah. Udah suka sama siapa gitu kan, kemudian nggak jadi ya sudah dibawa itu. Daripada saya hidup lebih baik saya mati kan gitu kan. Nah sudah kalau begitu, nah itu nanti penyakitnya datang itu kan dia mengundang. Udah move on aja lillahi ta'ala. Kalau bukan hak kita, nggak mungkin kita dapat karena malaikat tidak akan pernah salah alamat. Ada alamat malaikat salah alamat gitu rezekinya dia, terus kena orang lain gitu. Ada nggak begitu? Orang ini harusnya kawin sama ini, ternyata nggak jadi. Masa alamat malaikat salah ngasih jodoh kan begitu? Berarti kalau itu masih dipermasalahkan, berarti imannya bermasalah, itu pola pikirnya bermasalah. Jadinya kamu sakit sendiri kan? Makanya orang kalau imannya kuat, betul, cara beribadah, cara beragamanya betul, itu biasanya nggak mudah untuk diatur oleh masalah. Malah kita yang atur masalah. Manusia itu bukan diatur oleh masalah, manusia itu yang mengatur masalah. Nah, itu loh. Bisa dipahami ya? Yang tadi tanya tentang masalah kesehatan, poinnya di situ. Saya kemarin juga tes darah itu beberapa orang kawan, 4 orang. Ada yang usianya lebih muda dari saya. Beberapa orang gitu kan. Begitu tes darah dikeluarkan, dicek. Gula darah normal. Kolesterol normal. Asam urat normal. Kawan saya yang masih lebih muda dari saya itu gula darah bermasalah, kolesterol bermasalah, asam bermasalah. Lebih mudah itu padahal. Jadi umur itu bukan faktor angka, itu faktor bagaimana cara kita untuk menjaga pola makannya, ya pola makan, pola pikir, pola hidup. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Sekarang yang kedua, yang tadi menanyakan tentang masalah bakat. Bakat itu bagaimana saya bisa mengetahui bakat saya, bakat seseorang gitu kan? Ciri-ciri guru yang baik, ya. Ciri-ciri guru yang baik itu 1, suaranya lantang, sama ya. Yang nanti bisa dijadikan sebagai instruktur, mukri, itu nggak bisa dibuat-buat. Karena memang Allah memberikan anugerah kepada setiap orang itu nggak akan sama. Jadi Allah yang memilih, dititipkan kepada kita. Jadi kalau ada nanti, ya nanti kan kita suruh untuk para kamu semuanya, Ustaz, serahkan. Itu saya cek sebetulnya. Saya ingin mengetahui siapa yang layak untuk suaranya direkam. Siapa yang suaranya layak untuk masuk dapur rekaman. Jadi merekamnya di dapur. Di dapur dulu, baru rekaman. Dapur rekaman, Ustaz. Iya. Yang pertama cirinya suaranya adalah lantang. Oke. Yang kedua, lantangnya itu keluar bukan ke dalam. Jadi ada anak itu suaranya tidak keluar tetapi justru masuk ke dalam. Walaupun dia suaranya kuat tapi justru cenderung tidak jelas. Nah, Al-Qur'an ini kan yang kita ingin tunjukkan adalah makhraj dan sifat huruf kan? Makhrajnya, sifat hurufnya, kemudian tajwidnya. Itu kan supaya betul-betul jelas, maka diperlukan suara yang lantang, kemudian bisa menjelaskan
karakter dari huruf-huruf tersebut. Makanya lantangnya harus keluar, bukan lantang ke dalam, paham ya? Ini untuk ciri-ciri yang suara yang bagus. Dan yang ketiga, merdu. Jadi bukan lantangnya saja, dia memang ada suara merdu. Suara merdu itu nggak bisa dibuat-buat, karena itu adalah anugerah. Kalau dia punya suara nggak begitu merdu, dimerdu-merdukan, itu malah menakutkan. Merdunya itu malah, ini orang mengaji apa suara kuntilanak gitu kan? Jadi ada 3 tadi di antara ciri-ciri suara yang bagus itu. Yang pertama kali harus lantang, jadi nggak kecil, bukan rendah. Terus yang kedua lantangnya keluar. Yang ketiga itu bawaannya merdu, dia enak, didengarkan tuh enak. Nah ya kalau ada ciri-ciri seperti itu suaranya, maka memang dia punya potensi ya untuk menjadi seorang mukri ya, yang layak untuk membacakan Al-Quran kepada masyarakat. Jadi guru Al-Quran. Jadi sehingga tajwidnya betul nanti jelas, makhrajnya jelas, ya. Kemudian sifat hurufnya jelas. Sehingga tazaka ini disiapkan berapa orang? Nah, kita nggak tahu yang ada nanti berapa. Ada 5 ya. 5 itu berarti menjadi anak-anak yang bisa diambil rekamannya sesuai dengan keperluan sekolah. Suara itu kan dia ada 2, suara yang memang keluar dari tenggorokan dengan suara yang keluar di belakangnya hidung. 3 lah, 1 lagi dari perut. Jadi kalau korek-korek itu biasanya kalau ngaji dia menggunakan suara yang keluar dari dalam perut. Makanya kuat dengan pernapasan yang panjang, seakan nggak pernah habis suaranya itu, nafasnya nggak pernah habis. Karena sebetulnya diputar aja sama dia itu nafasnya, dan dia mencuri nafas di huruf-huruf tertentu, di hak yang mati misalnya. Hirrah, roh itu dia sebetulnya ngambil nafas. Nggak tahu kita, tapi dia pinter itu di mana letak-letak yang dia bisa mengambil nafas, sehingga seakan-akan tuh nggak ada berhentinya, kok panjang banget gitu. Jadi contoh misalkan saya ini suara saya nggak begitu merdu, nggak begitu bagus, ya suara pas-pasan lah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bayati. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini contoh bacaan bayati. Makanya nanti kalau bisa itu coba antum datangkan orang yang bisa tarunum. Tarunum itu melakukan Al-Quran. Tarunum itu belajar melakukan Al-Quran. Jadi nanti akan di situ kan ada nanti bayatinya, ada nahwannya. Nah, walaupun nggak bisa nggak apa-apa, yang penting dilatih saja. Karena itu juga merupakan perintah dalam hadis itu disebut zayyinu tilawat al-Qur'ani, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kamu. Jadi kita memang diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an itu dengan suara yang elok, suara yang baik kan begitu. Jadi bakat seorang guru yang layak itu seperti itu, Ustaz. Tentang nanti bakat saya apa, yaitu kecenderungan saja sebetulnya. Kecenderungan. Contoh saya, dulu saya senang sekali ketika di Gontor itu belajar khot.
Jadi kalau ada waktu kosong itu buku khot itu saya sobek. Jadi satu halaman saya sobek, terus ini saya latihan selama 1 minggu. Terus saya latihan khot nasah itu. Nanti sudah habis, sudah bosan saya sobek lagi. 1 pekan lagi itu saya latihan aja. Nanti udah bosan sampai habis itu 1 buku itu. Karena saya sobek untuk saya ini kan, untuk saya latihan gitu ya. Nah, manfaatnya saya nggak tahu. Suatu ketika saya ditugaskan sama Pak Sutri untuk mengajar di Medan. Baru saya sampai itu disuruh mewakili pondok ikut pertandingan khot tingkat kabupaten. Saya tidak tahu kenapa kok saya dipilih. Padahal saya di situ bukan ditugaskan untuk ikut pertandingan khot, tapi untuk ngajar. Tapi begitu saya pertama kali sampai itu sudah ditugaskan untuk mewakili pondok. Nah, karena semua maksa, saya akhirnya ikut. Dan alhamdulillah menang, juara 1. Selisihnya cuma 0,5% saja, 0,5. Jadi yang biasa juara itu 45, saya 45,5. Jadi cuma setengah aja nilainya. Terus saya diantar lagi ke tingkat provinsi. Di provinsi pertandingan khot lagi antar kabupaten seluruh Sumatera Utara, menang lagi di situ. Kemudian mau diantar ke tingkat nasional. Nah, di situ saya dikarantina selama 40 hari untuk memperdalam khot itu kan, diantar seorang guru dari Yaman namanya Hasan Salim Al-Habsyi. Kalau dikatakan Ustaz bisa menang khot itu apa karena berbakat? Saya nggak tahu. Saya cuma senang aja latihan khot. Dikatakan bakatnya nggak tahu. Sama juga ketika dengan tanya saya, Ustaz kok bisa menghafalkan Quran? Apa itu bakat? Ya nggak tahu. Ya saya senang aja menghafal Quran. Jadi sesuatu yang kita terima dengan ikhlas, terus kita rajin tekuni, itu kadang-kadang hasilnya juga menjadi bagus. Buktinya khot saya juga sampai juara tingkat provinsi termasuk tinggi itu. Karena kan ada tiga kategori itu. Yang pertama kategori tulisan buku. Tulisan buku itu dikasih kertas kosong begitu. Nulisnya nggak boleh pakai pen, nggak boleh pakai spidol, pakai rotan. Jadi dicelupkan begini. Kalau nulis ain misalkan, itu belum habis kepala ainnya aja sudah kering ini. Nanti dicelupkan lagi. Kalau nggak biasa, itu bisa kalau bahasa Jawa itu blobor itu meleleh, melebar. Jadi nggak bisa ramping, nggak bisa cantik itu karakter hurufnya itu. Tapi karena saya latihan, saya paling nggak suka kalau dikasih amanah, saya abai, nggak suka saya. Saya bukan masalah kalah menang, dikasih amanah saya buat betul-betul. Tapi biasanya dengan kita sungguh-sungguh itu akhirnya Allah memberikan kita kemenangan. Jadi kemenangan itu dampak saja, dampak dari kita sungguh-sungguh. Sama juga ketika dengan menanyakan, Ustaz sampai punya metode super tahfidz, itu sudah ada hak patennya di Haki itu. Apakah dulu memang pernah punya nasib itu? Enggak punya. Cuman saya termotivasi, masa ulama-ulama dulu bisa hafal Quran di usia dini, zaman sekarang nggak bisa. Mesti bisa lah sama-sama hambanya. Tinggal kita aja mungkin usahanya kurang, gitu ya. Kemudian kita juga barangkali mintanya kepada Allah juga kurang, kan begitu. Itu saya tekuni. Nah, supaya masyarakat itu mudah mengenal, ya saya namakan super tahfidz gitu saja. Nggak punya niat apa-apa, ya. Dinamakan super tahfidz gitu saja. Supaya mudah untuk dikenalnya. Jadi itu semua adalah dampak dari kesungguhan kita, dampak dari keseriusan kita, dari permohonan kita kepada Allah, akhirnya diberikan banyak hal dalam hidup ini. Makanya kalau idza sadaqal azm wa hasab itu betul, azamnya kuat, usahanya lebih, banyak hal yang kita peroleh dalam hidup. Jadi apakah hobi khot, apakah berbakat dalam khot? Ya nggak tahu saya. Tapi kalau bisa sampai juara berarti kan mungkin punya bakat gitu kan. Menghafal Quran. Apakah hobi? Ya nggak tahu saya. Tapi kalau sampai punya metode berarti itu kan mungkin punya bakat kan begitu. Tapi saya tidak merasa